aku setia. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindulah tentang-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Rindukan Kau mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Baik, pada saat malam hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan kita. Kita mempersiapkan hati untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Bersyukur buat hari ini karena kasih setia Tuhan yang masih menyertai kehidupan kita. Terbukti bahwa kita ada sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada saat malam hari ini. Terima kasih. Sama-sama kita naikkan pujian yang berkata, ku yakin Kau hadir di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, ampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, ampiri tata kasih karunia-Mu Bapa,
Yesus, hanya Kaulah segalanya. Katakan bulan Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir. Yakin Kau hadir di sini, merasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir. Yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Katakan pemulihan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, kami memuji bagimu. Terima kasih Yesus, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik, pada saat ini kita akan masuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan setiap hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian yang berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu kan selalu Kau nantikan, di setiap langkahku percaya. Sekali lagi firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu kan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat nahan dingin. Angkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan,
Yesusku, Raja, katakan dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai, ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat hati, ku mengatakan aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Raja, kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Baik, kepada hambanya saya persilakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami bisa ikut di dalam Zoom WLG ini dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan malam ini, hamba yang kau tunjuk menjadi pembicara, mewakili engkau di mimbar ini, Tuhan urapi hamba-Mu. Biarlah setiap dari kami semuanya mendapatkan berkat yang baru dari-Mu, Tuhan. Dan semuanya disingkapkan melalui rahasia-Mu, Tuhan. Melalui firman yang akan hamba sampaikan. Biarlah dengan bahasa yang sederhana, supaya dapat dimengerti, dengan apa yang adanya hamba punya, Tuhan pimpin dari pertengahan hingga akhir ibadah ini. Biarlah sejak dari awalnya sampai akhir nanti, Tuhan, firman Tuhan hamba beritakan penuh dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, tutup fokus kami semua yang ada, bahkan sinyal dari Zoom ini juga Tuhan, supaya tidak ada gangguan apapun, supaya kami bisa menikmati berkat firman. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menyambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, tes suaranya bagus, suaranya? Bagus. Terima kasih. Recording in progress. Silakan Pak. Ya, terima kasih malam ini kepada Tuhan Yesus terutama. Dan keduanya kepada hamba Tuhan yang ada. Bapak Roni Suwono, Bapak Hari Jakaria, Bapak Makmur Situmayang, dan semua teman-teman yang mendukung acara ini. Sehingga saya merasa sukacita sekali. Hari ini sesuai dengan tema yang ada di flyer, di balik masalah. Kita tahu di balik masalah, tentunya kalau kita bicara tentang dibalik, kata dibalik ini ibarat dari kita membakar ikan atau menggoreng ikan, kalau tidak dibalik tentunya gosong ya, hangus. Harus dibalik, supaya yang sudah matang itu jatuh di atas, dan yang masih mentah kembali di bawah, terus diputar. Itu dibalik. Dan masalah, kata masalah ini adalah problem. Kata problem ini adalah persoalan, keadaan yang sulit dan yang menyusahkan. Di dalam Alkitab, kata masalah ini adalah kemalangan. Seperti Mazmur 34 ayat 19 atau dalam kurung 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin.
kemalangan itu masalah, sama dengan tema hari ini. Baik, tema ini tentunya didukung dengan ayat-ayat. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17, sesuai dengan player yang ada. Saya akan bacakan 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Pertanyaan juga sebuah pilihan. Apakah kita mau seperti pelayan Elisa? Atau kita seperti Elisa sendiri yang setia dan taat kepada Tuhan, sehingga doa-doanya selalu didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Saya selidiki dari ensiklopedia Alkitab, latar belakang Elisa memang tidak diceritakan mengenai umurnya atau tempat dan tanggal lahirnya, tetapi 70% benar ia berasal dari Abel Mehola, Tel Abu Sifri di lembah Yordan, dan Elisa berasal dari keluarga yang berada, keluarga mampu, keluarga yang mapan. Elisa, bahasa Ibraninya, Tuhan telah memberi pertolongan. Bahasa Yunani, Elisaios, Allah ialah keselamatan, atau Allah itu juru selamat. Elisa adalah pelayan atau asisten Elia. Menjelang Elia naik di surga, di 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, kita tahu semuanya bahwa dia minta 2 bagian roh dari Elia. Inilah hebatnya Elisa itu. Dia itu setia, sekalipun 3 kali dia diminta tunggu di tempat, Elisa tidak mau. Dia mau ikut terus kepada Elia. Sampai pada akhirnya Elia katakan, "Baik, kalau engkau melihat aku naik, engkau akan mendapat bagian, 2 bagian rohku. Tapi kalau engkau tidak melihat aku naik, engkau tidak mendapat bagian apa-apa." Karena begitu setianya Elisa itu, sehingga dia melihat Elia naik. Makanya dia berteriak, dia minta bagiannya. Dia dapat dilepas jubah dari Elia yang sudah dikoyak 2 bagian. Yang setengah dilepas ke bumi dan yang lain dibawa. Apa manfaat dari jubah Elia tersebut? Jubah Elia waktu bersama Elisa, dia pukul sungai Yordan itu terbelah 2, bersibak ke kanan dan ke kiri. Itu kehebatan dari Elia. Dan Elisa juga begitu, mencoba. Dia katakan, "Di mana Allah Elia, tuanku Elia?" Dia pukul air sungai Yordan. Sungai Yordan tersibak ke kiri dan ke kanan. Seperti itu yang diceritakan. Dan banyak nabi-nabi juga mengatakan sudah dipenuhi oleh roh Elia. Elisa memiliki 2 bagian dari roh Elia itu. Luar biasa. Padahal kalau dipikir Elisa adalah orang biasa sama dengan kita. Kenapa Elisa itu mempunyai kuasa? Elisa adalah orang yang setia, orang yang tekun, orang yang berdoa. Makanya waktu bujangnya ketakutan, banyak prajurit yang dilihatnya, dia berkata kepada bujangnya dan berdoa supaya Tuhan bukakan matanya, bahwa dia katakan jangan takut. Lebih banyak yang menyertai kita. Dan bujangnya melihat itu, tenanglah bujangnya. Elisa hidup sekitar 700 sebelum Masehi, atau 3000 tahun yang lalu.
abad 9 sebelum Masehi. Di atas semua itu, Elisa merupakan seorang pemimpin yang berdoa dan dilengkapi dengan kuasa dari Allah sendiri. Ini rahasia utama seorang pemimpin. Jadi kalau kita semua hamba-hamba Tuhan ini pemimpin, sebagai gembala-gembala atau sebagai apapun, sebagai dosen, sebagai pemimpin, rajin-rajinlah kita berdoa. Supaya ada kuasa dari Tuhan itu. Bujang Elisa atau pelayan Elisa, seperti kita, hamba-hamba Tuhan Yesus, pelayan-pelayan Tuhan Yesus. Pelayan Elisa sangat ketakutan di ayat 15. Dia katakan, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu ia berkata, bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Disinilah letaknya, sama dengan kita semua. Hamba-hamba Tuhan ini kadang kalau mendapat masalah, tekanan, ada rasa takut, cemas, dan gentar. Sama dengan kita yang kadang-kala justru down dulu, kalah sebelum berperang. Karena rasa cemas dan takut, bahkan ketakutan teramat sangat. Memandang pada keadaan suasana yang ada seperti saat ini, pandemi COVID-19, virus corona, dengan segala variannya, belum lama varian Delta yang ganas dan mematikan itu terus menekan bangsa-bangsa di dunia ini. Dan itu belum tuntas, varian Delta menteror semua manusia di dunia ini. Terdengar berita bahwa muncul varian baru yang lebih ganas, yaitu varian MU, yang katanya lebih kuat dari vaksin-vaksin yang ada. Dan menakutkan, bukan hanya kita yang mengikuti Zoom WLG ini, tetapi seluruh dunia diteror virus corona. Sehingga bukan hanya rasa cemas, tetapi rasa takut yang amat sangat. Tidak berani berkerumun, tidak berani bergerombol, atau berkumpul. Di mana saja dan kita sepertinya dipenjarakan di rumah kita sendiri. Tanpa disadari kita mengisoman diri kita sendiri, di rumah saja. Saya berani tanpa masker di rumah saya. Saya lihat Pak Roni juga tanpa masker karena di rumahnya. Kita tahu di rumah kita, bahwa rumah kita tentunya kita tahu keadaannya bersih, menyehatkan, ya kita merasa bersyukur bahwa kita di rumah ini tanpa, termasuk Pak Makmur Situbayang, tanpa masker, luar biasa. Berarti keadaan di sekitarnya itu bersih dan rasa menjamin hidup kita. Masalah kehidupan contohnya, tentang ekonomi, keuangan. Keuangan kita semakin merosot, pekerjaan tidak menentu, besar pasak daripada tiang. Jabatan pun tidak akan naik selama ini. Anak saya bekerja pun tidak naik gajinya, tidak naik jabatannya, tidak naik gajinya, stuck di situ aja. Inilah pandemi COVID-19 ini. Menekan semuanya, bahkan keuangan, ekonomi kita, bahkan pekerjaan pun, pekerjaan dirumahkan. Anak-anak saya dirumahkan semuanya. Keuangan juga, gaji juga digaji 70%. Bahkan ada saya dengar tetangga 50% digaji. Kasihan, kurangnya 50%. Tekanan yang begitu berat dengan alasan bahwa tidak ada pemasukan kantor. Jadi mereka hanya pasrah. Bagi anak-anak Tuhan, tentunya ini masalah juga. Tetapi anak-anak Tuhan rata-rata percaya bahwa sampai hari ini bisa mengikuti Zoom ini bukan karena kuat gagah kita semua. Ini karena campur tangan Tuhan, karena kitalah umat yang dipilih itu. Contoh umat yang dipilih itu bagaimana Pak Mega Haryanto? Umat yang dipilih seperti hari ini, keadaan yang sehat, bisa nonton Zoom, makan 3 kali sehari, tidak pernah kekurangan, bahkan tidak pernah kekurangan sampai 3 hari. Pertanyaan saya, ada nggak di tempat Zoom ini yang tidak makan 3 hari? Ada nggak? Semuanya tentunya makan ya.
tidak pernah kekurangan makanan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dalam keadaan seperti pandemi ini, kita masih makan, bahkan masih bisa jajan lagi. Ada bakso, beli bakso. Ada kue-kue, beli kue-kue. Luar biasa Tuhan kita ini. Amin. Firman Tuhan katakan di 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi manusia zaman now, mana cukup sekedar ada makanan dan pakaian. Firman Tuhan mengajar kita untuk hidup sederhana dan mensyukuri apa yang kita terima. Belum lama kita mendengar dan melihat di televisi juga di medsos bahwa ada susu cap yang tidak perlu saya sebut itu didiskon, bahkan semua orang berebut membelinya. Susu cap apa ya, cap kadal lah saya anggap gitu ya, berebut. Hanya beberapa hari habis di supermarket dengan alasan susu ini adalah menambah imun tubuh. Tahu lah mungkin ya merek, cuma saya nggak sebut, jadi saya anggap cap kadal aja gitu. Semua orang berebut membeli, sehingga susu ini sampai sekarang pun hilang dari peredaran. Inilah gambaran manusia zaman now itu, yang selalu tidak pernah puas dan tidak pernah cukup, bahkan selalu khawatir akan kehidupannya. Matius 6 ayat 25 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Tuhan itu hanya mementingkan tubuh kita, hidup kita. Kalau kita ini mati, Tuhan tidak perlu lagi hidup kita. Tuhan perlu saat kita hidup untuk memberitakan kebenaran itu, menyampaikan kesaksian, membawa beban amanat agung itu kepada seluruh dunia. Itulah keinginan Tuhan. Jadi tubuh ini lebih penting daripada makanan sebenarnya. Kita ini sendiri repot, masalah makanan aja ribut. Nggak ada makanan ribut, ada makanan ribut. Padahal Tuhan hanya menginginkan kehidupan kita. Hidup aja. Dan Tuhan juga menginginkan tubuh kita lebih penting daripada pakaian. Kita ini meributkan pakaian aja. Pakaian ini nggak pernah beli saya. Selalu ada aja. Mereknya rata-rata Casio. Casio mereknya. Dikasih orang. Casio. Kasih orang. Lengkap. Termasuk dasi dan sepatunya. Semua. Kecuali dalaman. Beli sendiri. Nah, saya nggak pernah khawatir masa pakaian. Selalu ada aja yang kirim pakaian. Kirim celana ukurannya. Celana panjang. Bahkan jas pun begitu. Sampai sekarang masih ada, belum selesai dijahit. Di Bapak Pendeta Rijal, itu temannya Ibu Susilowati. Saya sampai sekarang masih ada, jas itu diberi aja. Dan selalu ada. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting tubuh ini sehat. Tuhan perlu tubuh kita sehat. Teman saya ada 3 tahun tergeletak. Hidup enggan, mati pun tak mau. Hidup tak mau, mati pun enggan. Tergeletak. Seperti orang Surabaya bilang, kembangnya amben. Bunganya tempat tidur. Kaku tangannya, kakinya karena saking lamanya terlentang. Kalau tengkurap aja sudah. Kalau istrinya tengkurap aja. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Istrinya 3 tahun itu sabar menunggu dia. Karena dia tahu-tahu seperti itu. Koma aja. Cuma matanya aja melotot dan matanya kedip-kedip aja. Seperti boneka. Nggak bisa berbuat apa-apa. Pertama, saya ceritakan istri saya nggak percaya. Begitu dia kenal istrinya, baru tahu, iya Pak. 3-4 tahun sekarang dia tergeletak. Dari anak-anaknya SMP sampai lulus. Masuk SMA lulus. Sekarang masuk kuliah. Udah remaja-remaja.
bapaknya masih tergeletak aja. Nah, seperti itu Tuhan mau? Tentu tidak akan dipakai oleh Tuhan. Karena nggak ada gunanya kalau sudah tubuh ini sakit. Tubuh ini koma seperti itu. Jadi kalau kita masih sehat, tentunya jangan meributkan pakaian. Tuhan meributkan apa? Menginginkan tubuh kita. Jadi hidup kita hanya bermodalkan berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Bahkan Lukas 18 ayat 1 mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Itu maunya Tuhan. Tapi kita sebagai manusia, kadang berdoa itu cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali. Selebihnya kita sendiri udah merasa jemu. Karena doanya katanya itu aja. Nggak ada varian lain, nggak ada variasi lain. Itu aja. Mintanya itu aja. 1 kali, 2 kali, bahkan sampai seminggu lah. Sudah bosan berdoa. Padahal firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu berdoa. Sampai Tuhan tergerak. Kita sendiri ogah untuk berdoa itu. Sudah malas, karena doanya itu aja. Coba diganti kata-katanya. Terus kreatif berbicara. Atau kita nggak dijawab doa kita. Karena permintaan kita itu untuk kepentingan nafsu kita, bukan kepentingan Tuhan. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi hanya hawa nafsu yang kepentingan kita yang didahulukan. Tapi keinginan untuk memuliakan Tuhan, tidak. Saya kemarin baru mengingatkan teman-teman di dalam kelompok doa saya di gereja. Bahwa ada teman saya ini, dulu tim doa saya, 3 orang, tim doa di gereja lama. Itu kuat sekali. Kita ini bertiga dianggap trio doa. Karena saya adalah majelis doa. Jadi saya pemimpin doa. Di salah satunya itu punya sakit pinggang. Orangnya udah tua, sekarang udah usianya mungkin udah 86. Tadinya masih 80 lah. Waktu di gereja lama 79-80. Sedikit-sedikit saya biasa katakan sakit pinggang, Pak. Aku nggak doa dulu sakit pinggang katanya. Saya katakan, Pak, jangan dikalahkan dengan penyakit. Ayo naik di menara doa, kita berdoa. Enggak, aku mau istirahat dulu, sakit pinggang. Ya sudah, saya diam. Tinggal berdua, saya berdoa. Yang satu ini ada masalah rumah tangga. Kontrakannya kurang 3 bulan, itu kalau tidak dibayar, diusir dia. Pak, saya di ultimatum 3 bulan harus pergi angkat kaki dari rumah ini. Apa yang harus saya perbuat? Ya sudah, ayo saya doakan, kita berdoa sama-sama. Sepakat aja, 2 orang sepakat, pasti Tuhan jawab. Kita berdoa. Di menara doa terus bergumul. 1 kali, 2 kali, sampai seminggu tidak dijawab. Lama-lama orang ini ditelepon lagi. Pak, dikasih ultimatum, Pak. Tinggal 2 bulan lagi ya, Pak. Kalau enggak, keluar aja dari tempat ini. Tolong, Pak, bagaimana caranya? Loh, kok minta tolongnya sama saya? Minta tolongnya sama Tuhan. Ayo kita berdoa lagi. Enggak lama, pas ada hari hanya bergumul itu, pada saat itu ada teman datang. Nah, teman datang ini teman saya, ikut gabung berdoa. Setelah mendengarkan doa teman saya, dia katakan, berapa sih uang kontrakannya? 3 juta, Pak. Kalau saya bantu, tapi saya nggak gratis ya. Kapanpun kamu punya uang, kembalikan. Karena saya juga butuh. Saya tolong aja kamu, supaya kamu tidak diusir dari rumah. Setuju dia, deal, salaman. Mengucap syukur kita berdoa, Pak. Setelah bisa bayar rumah, Pak, Bapak, Ibu, semua saudaraku, dia tidak mau naik menara doa lagi.
Hanya keperluan aja dia mau naik ke menara doa. Sampai pada hari hanya saya selalu telepon, yang muncul istrinya, saya dimaki-maki di menara doa. Jangan selalu ajak-ajak suami saya tidak sebut namanya. Dia kan tidak terikat kan, dia tidak tahu bahwa suaminya terikat dengan saya, janji kepada Tuhan bahwa kita bertiga ini apapun tidak boleh dikalahkan, kecuali Tuhan tentukan kita dipisahkan caranya Tuhan. Tapi suaminya ini tidak berbicara kepada istrinya bahwa kita ada ikatan. Jadi istrinya itu maki-maki saya di menara doa, lagi doa dimaki-maki, saya lagi sendirian. Saya katakan nggak apa-apa. Oke, Ibu, silakan turun, saya tetap mau berdoa. Dan saya cuma ingatkan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan ini, kesaksian saya, kalau kita di dalam bergumul dengan Tuhan selalu dikalahkan dengan masalah kita, sakit penyakit atau masalah keuangan, itu selalu iblis tekan itu lewat itu. Sampai hari ini teman saya setelah sudah pisah gerejanya dengan saya, sudah tidak sama-sama bergereja, pindah sama-sama, masih selalu datang ke saya, Pak tolong saya Pak, kurang kontrakan saya. Masih itu sampai hari ini. Itu yang iblis sudah pegang kelemahannya. Dan teman saya yang satunya, sampai hari ini pinggangnya nggak pernah sembuh, selalu ada sakit aja. Mau ke gereja sakit, pinggangnya selalu kumat, mau ke gereja. Selalu itu aja. Makanya jangan tunjukkan kelemahan kita kepada iblis. Kita tetap percaya Tuhan sanggup menyelesaikannya. Kalau tidak itu aja bergumul. Satu lagi teman saya, satu lagi. Tadinya 4 orang, yang satu meninggal. Maaf, kelewat. Yang satu ini punya penyakit liver. Yang terakhir, hari terakhir, dia terapi di tempat lain. Saya ajak naik, nggak mau dia. Enggak Pak, saya mau terapi, lebih pentingan percaya. Sampai saya pertaruhkan loh. Ke majelisan saya pertaruhkan. Ayo Pak naik. Saya doakan, kalau nggak sembuh, saya keluar dari majelis. Saya nggak mau ke menara doa. Saya nggak tahu, saya merasa digerakkan, ayo Pak, kita naik, kita berdoa. Nggak mau juga dia. 2 hari kemudian meninggal. Saya hanya angkat tangan. Ampuni Tuhan. Saya berani pertaruhkan. Nggak tahu, hati saya kok merasa tertantang begitu. Saya berani keluar dari kemajelisan. Dan saya tidak mau naik menara doa lagi kalau tidak dijawab. Dan kamu akan sembuh hari ini. Nggak mau juga dia. Akhirnya 2 hari meninggal dia. Ya sudah, saya nggak bisa apa-apa. Itulah, kalau kita utamakan Tuhan, tentunya Tuhan yang turun tangan. Tapi kita kadang-kadang ambil alih sendiri kekuatan Tuhan. Yakobus 4 ayat 4, tadi ayat 3-nya, ayat 4-nya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi hati-hati kita. Kalau kita bersahabat dengan dunia, kita menjadi musuh Allah. Dan kalau sudah menjadi musuh Allah, hidup kita pasti menderita. Kita jadi musuh Allah. Makanya saya kalau punya teman pengerja, saya nggak pernah takut kalau mereka mundur. Kalau dia mundur dari pekerjaan tugas mereka, lawannya bukan saya, Allah sendiri. Ini ada ayatnya. Yakobus 4 ayat 4 tadi. Dan tugas kita selain berdoa adalah mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur ada kuasanya. 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus mengucap syukur loh. Mencukupkan 5.000 orang itu. Kalau hitungan matematika katanya, kalau suami bawa istri, kalau bawa anak, dihitung itu makin banyak kan. Tapi hitungan di Alkitab dikatakan 5.000 orang, cukup dengan 5 roti 2 ikan. Dengan kata mengucap syukur, Tuhan Yesus hanya mengucap syukur. Nah, kenapa kita tidak berani meniru, mengucap syukur? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Selanjutnya masalah keluarga. Di dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, dan seterusnya. Mungkin ada keponakan yang tinggal bersama, ipar. Masalah sepele contohnya.
Kita tahu pasta gigi kan, odol. Odol itu kalau saya suka pencet dari belakang, Mbak. Tapi istri kadang-kadang pencet dari tengah. Anak-anak dari depan, Mbak. Itu jadi masalah. Masalah kecil jadi ribut. Kamu itu pencetnya kok ngawur ini jadi masalah. Hal yang kecil sepele. Odol aja jadi masalah. Kamu yang kenapa nggak rapi sih? Pencet semua dari belakang. Namanya orang pengen buru-buru ambil tengah. Istri saya ambil yang tengah aja. Istri, anak-anak semua ambil yang di depan. Nah ini jadi masalah. Hal yang kecil jadi masalah. Kenapa gak rapi? Kalau ada tamu melihat kan gak enak dilihat. Pasta giginya penyok-penyok ke sana kemari. Ada yang dipencet dari belakang, ada dari tengah, ada yang di depan. Jadi gak jelas. Kalau rapi kan kamar mandi itu, ada tamu kan enak dilihat. Tamu juga merasakan, wah kamar mandinya nyaman gitu. Nah hal sepele-sepele ini kadang-kadang menjadi masalah. Tapi kalau kita sadar bahwa itu tidak perlu dimasalahkan. Seperti pelayan dari Elisa, masalah yang besar tidak dikecilkan. Jadi semakin dia merasa itu besar dan dia ketakutan sekali. Tapi Elisa lihat, masalah yang besar itu diperkecil. Dikatakan, yang menyertai kita lebih banyak. Dia kecilkan masalah yang besar itu. Nah itulah anak-anak Tuhan harusnya. Kalau mendapatkan masalah yang besar itu harus dikecilkan. Masalah yang kecil dihilangkan. Dan masalah keluarga, sebenarnya tujuan keluarga ini adalah kekompakan, unity. Supaya berkat Tuhan turun kepada kita. Seperti di Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini kuncinya Pak, rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kerukunan, kedamaian, kekompakan. Tuhan senang. Keluarga ini kalau kompak, berkatnya cepat turun, doanya cepat dijawab. Selanjutnya, untuk masa depan, ini yang jadi momok yang menakutkan karena pandemi COVID-19 ini. Karena kita dikendalikan oleh nafsu yang selalu dikatakan oleh Pak Ronis yang lalu, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Jadi kalau ada keinginan daging, jangan diturutin, Mbak. Kita akan dibuai. Karena itu bukan dari Bapa. Itu dari dunia ini. Atau keinginan mata. Kita silo kalau melihat tetangga beli TV yang besar, kita TV-nya kecil. Udah hati kita iri. Keinginan-keinginan itu akan timbul keangkuhan hidup. Kalau sudah terlaksana beli TV yang besar, kita akan sombong. Main dong rumahku, TV-nya besar, TV-mu mah kecil. Jadi angku kan, jadi sombong. Itu bukan keinginan yang dari Bapak, tapi keinginan dunia ini yang membuai kita, yaitu merayu kita melalui keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Baik, solusi menghadapi masalah. Yang pertama, ayat 16a tadi, kita kembali di 2 Raja-Raja. Jangan takut, kata Elisa. Sedangkan firman Tuhan mengatakan selama ini kita baca di Alkitab 365 kali kata jangan takut. Berarti satu hari satu kali kata jangan takut. Tapi kenapa kita anak-anak Tuhan masih takut? Menghadapi masalah masih gentar, masih grogi, nggak kuat, sudah lemas duluan.
Kita adalah umat-umat Kristen yang dipilih Tuhan. Tidak ada agama lain yang memberikan kata jangan takut 365 kali di kitabnya. Alkitab kita 365 kali kata jangan takut. Yang kedua, percaya kepada Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 16b. Jadi nggak usah khawatir dengan doa-doa itu, kita merasa tenang. Bahwa yang menyertai kita ini lebih besar, lebih banyak. Menghadapi masalah, kuasa Tuhan lebih besar. Jadi kita melalui doa kita hadapi setiap masalah itu. Yang ketiga ayat 17. Tuhan beserta kita. Immanuel. Matius 1 ayat 23. Jadi di balik masalah kuncinya adalah melekat dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu yang pertama. Yang kedua, layani Tuhan dengan setia seperti Elisa. Dia setia dengan tuannya. Kita juga harus setia dengan Tuhan kita, yakni Tuhan Yesus. Kita harus setia. Dan dia akan menyertai dan akan menolong dalam setiap kesulitan kita. Jadi modal kita hanya layani dia. Kita sebagai hambanya harus melayani dia. Caranya bagaimana, Pak Meka Haryanto? Kita baca Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Matius 25 ayat 35 dan 36. Tadi di-share sama Pak Hari Zakaria di grup. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itulah cara melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan tidak harus di mimbar atau di gereja. Bahkan saat seperti pandemi ini, kita bisa melayani Tuhan dengan penuh kasih. Kita melihat tetangga kita kekurangan makanan, dia lapar, kita beri makanan. Karena hukum kasih adalah kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama, kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, sama juga mengasihi Tuhan. Karena mengikuti hukum utama. Dan yang kedua, itu hukum yang sama, terikat sama. Mengasihi sesama sama dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama sama dengan mengasihi diri sendiri katanya. Tapi bisakah kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri? Tentunya beda. Kita mungkin porsi lebih banyak, orang lain mungkin lebih sedikit. Tapi Tuhan tidak mau, maunya coba berikan yang sama. Kapan-kapan kalau memberi orang, beri yang terbaik. Kalau memberikan baju, coba jangan yang bekas. Beri yang baru. Supaya kita terus mendapatkan yang lebih baik lagi. Jangan yang bekas. Mau nggak kita nanti dapatnya yang bekas-bekas juga? Kan nggak mau. Kita kan ego kadang-kadang. Maunya yang bekas, dapatnya yang bagus. Kan maunya seperti itu. Makanya kita dapatnya seperti yang lusuh-lusuh juga. Coba beri yang terbaik buat sesama. Karena sama dengan memberi kita kok. Mengasihi sesama sama dengan mengasihi diri sendiri katanya. Ayat 40-nya. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maksudnya orang yang hina, orang yang lemah, orang yang tidak punya apa-apa, kaum marginal, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terbelakang ini,
kita kasihi. Kalau kita punya kelebihan, beri dia. Firman Tuhan katakan, kamu telah melakukannya untuk aku, katanya. Jadi sama dengan mengasihi Tuhan kalau kita mengasihi sesama. Kalau kita memberi yang terbaik buat sesama, sama aja memberi Tuhan yang terbaik. Ayat terakhir, Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita menghasilkan kebaikan bukan karena kekuatan kita, itu karena Allah juga turut bekerja. Mana mungkin Pak Allah turut bekerja? Iya, Roh Kudus yang ada di dalam kita yang bekerja itu. Di balik masalah, ada berkat Tuhan yang akan kita terima. Asal kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Asal mau kita bekerja sama dengan Tuhan. Yaitu bagaimana caranya tadi. Kalau melihat orang lapar, beri dia makanan. Kalau dia haus, beri dia minuman. Kalau dia sakit, kita rawat. Kalau dia di penjara, mari kita kunjungi. Nah, itu cara bekerja sama dengan Tuhan. Itulah kita memenangkan masalah ini. Jadi di balik masalah, sesuai dengan tema ini, hari ini, di balik masalah tentunya ada berkat Tuhan yang sudah disiapkan. Amin. Itu saja firman Tuhan, tidak saya panjangkan. Tuhan memberkati.